Selamat pagi sahabat GPIB, berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB. Perkenalkan, nama saya Pendeta Nevada Florida Nualedang. Saat ini melayani di GPIB Jemaat Maranatha Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Pospelkes Tiberia Selimau, dan juga Lembah Silo Gunung Seriak. Sebelum kita memulai perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam istirahat kami, dan saat ini kami akan memulai hari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah kami sebagai pendengar, sehingga kami mampu melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, umat Tuhan yang dengan penuh rasa syukur menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Banyak tanda dan mukjizat dibuat oleh rasul-rasul. Di antara orang banyak, semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, lalu mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, ketika kita atau seseorang menggunakan parfum, hal ini dilakukan agar aroma tubuh kita atau aroma tubuh orang menjadi wangi. Bahkan ketika kita menggunakan sebuah parfum, maka ini akan menyebar ke sekitar. Orang lain merasakan atau mencium aroma dari parfum tersebut. Hal ini membuktikan bahwa ketika kita menggunakan parfum, ini berdampak bagi orang lain. Hal ini menyadari bahwa hidup kita bagaikan aroma parfum, sebab orang lain yang akan merasakan dampaknya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, perenungan kita ini terkait dengan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, yang dimana dibacakan dari Kisah Para Rasul 5 ini. Gereja mula-mula adalah sebuah contoh nyata komunitas orang percaya yang hidup memberi dampak langsung, baik bagi lingkungan sekitar, dan bahkan kehidupan ini bukan hanya soal beribadah, tetapi kehidupan yang berdampak bagi orang lain di dalam kehidupan sehari-hari. Berdampak dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan hidup yang penuh kuasa atau yang dipenuhi oleh kuasa Allah dan menghasilkan dampak yang nyata. Di mana pada bacaan kita terlihat bagaimana ada tanda dan mukjizat yang terjadi melalui para rasul, menunjukkan bahwa kehidupan yang taat dan dipimpin oleh Roh Kudus akan mempengaruhi orang lain secara nyata. Ini berdampak bagaimana iman bukan hanya sebuah kata, bukan hanya sebuah perkataan, tetapi juga terlihat nyata melalui tindakan dan kuasa Tuhan yang bekerja. Sehingga seperti aroma parfum tadi yang berdampak, kehidupan kita yang dipenuhi oleh kuasa Allah menghasilkan dampak yang nyata bagi orang lain. Lalu kita juga mau belajar dari Kisah Para Rasul 5 ini tentang persekutuan yang sehat menjadi kesaksian hidup. Sebab jemaat hidup dalam kebersamaan, kesatuan, dan saling membangun. Hal ini membuat orang yang di luar gereja atau orang yang belum percaya
menghormati kehidupan persekutuan jemaat. Artinya di sini cara orang percaya berrelasi dalam kehidupan sehari-hari, yakni dalam sikap, perkataan, ia melakukan kasih. Di mana para orang percaya atau jemaat mula-mula ini atau gereja mula-mula ini bisa menjadi saksi yang kuat dan berdampak bagi sesama. Lalu kehidupan orang percaya dalam kisah para rasul ini menarik banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Di mana pertumbuhan jemaat ini terjadi bukan karena sebuah strategi pemasaran, tetapi karena kehidupan orang percaya mencerminkan Kristus itu sendiri. Bagaimana mereka berdampak, iman mereka terlihat ketika kehidupan sehari-hari membuat orang lain tertarik untuk mengenal Kristus. Dan dalam bacaan kita juga mau belajar mengenai makna belas kasihan dan juga kepedulian sosial. Di mana dikatakan bahwa orang sakit dan yang menderita dibawa kepada rasul atau kepada para rasul. Ini menunjukkan bahwa gereja tidak menutup mata terhadap penderitaan sekitar. Di mana iman kita berdampak, di mana kita mampu untuk peduli pada kebutuhan manusia secara nyata, bukan hanya melihat, tetapi juga mau menolong. Itulah kehidupan atau peran gereja mula-mula yang seharusnya juga kita hidupi pada saat ini. Sebab kehidupan yang melalui belas kasih dan kepedulian sosial ini menyadarkan bahwa kasih itu bukan hanya didengar. Kasih itu justru kita mau berdampak, kita mau melakukan sesuatu hal yang nyata, seperti apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula pada kisah para rasul 5 ayat 12-16 ini. Dan yang terakhir adalah iman tidak terbatas di dalam ruang gereja, di mana mukjizat terjadi dimanapun. Kita berdampak bukan hanya di dalam gereja, tetapi di luar. Di mana kita di tengah-tengah masyarakat, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, kita mampu berdampak bagi orang lain. Sebab dalam teks ini mengajarkan bahwa iman yang sejati pasti berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Orang percaya dipanggil untuk hidup dalam persekutuan yang sehat, menunjukkan kasih dan kepedulian yang nyata, lalu menjadi berkat bagi sesama, menghadirkan Kristus melalui sikap serta tindakan sehari-hari. Kita sebagai umat percaya atau gereja mampu berdampak bukan hanya aktif beribadah, tetapi yang mencerminkan kehidupan teladan Kristus, kehidupan yang membawa perubahan nyata bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB, untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan jadikanlah kami mampu berdampak bagi sesama dan ciptaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkatilah kami pada aktivitas kami yang akan kami laksanakan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap aktivitas kita hari ini.